perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat. AI sudah hadir di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga dunia kerja. Kehadirannya membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait etika dalam penggunaannya. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana memanfaatkan AI secara bijak, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai etika. Pada video ini, saya akan menyampaikan panduan sederhana tentang etika pemanfaatan AI agar kita semua bisa menggunakan teknologi ini dengan benar, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, ingatlah AI hanyalah alat bantu. AI bisa mendukung kreativitas, analisis, maupun pembelajaran, tapi keputusan akhir tetap harus ada di tangan manusia. Kedua, selalu jujur dan transparan. Jika sebuah karya dibuat dengan bantuan AI, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai kita menampilkan hasil AI seolah murni buatan kita sendiri. Ketiga, jaga privasi dan keamanan data. Jangan pernah memasukkan data pribadi, sensitif, atau rahasia ke dalam platform AI. Ingat, tanggung jawab atas data tetap ada di pengguna. Keempat, hati-hati dengan plagiarisme. Jangan menyalin mentah hasil AI, gunakanlah sebagai referensi, lalu kembangkan dengan ide, kreativitas, dan analisis kita sendiri. Kelima, waspadai bias dan diskriminasi. AI belajar dari data, dan data bisa saja tidak netral. Karena itu, selalu periksa ulang hasil AI agar tidak menimbulkan bias. Keenam, jaga integritas baik di dunia akademik maupun profesional. Di pendidikan dan pengajaran, gunakan AI untuk meningkatkan kualitas, bukan sekedar hanya untuk mengejar kecepatan. Ketujuh, ingat bahwa tanggung jawab ada pada manusia, bukan pada AI. Jika ada kesalahan atau dampak negatif, yang bertanggung jawab adalah penggunanya. Kedelapan, gunakan AI untuk kebaikan dan kemaslahatan. Pastikan pemanfaatannya sejalan dengan nilai etika, hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Kesembilan, bijak dalam berbagai konten AI. Jangan ikut menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan banyak orang. Dan terakhir, terus tingkatkan literasi AI. Pahami cara kerja AI, apa saja batasannya, dan risiko yang mungkin muncul. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Mari kita manfaatkan AI secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab agar teknologi ini benar-benar membawa manfaat, bukan masalah. Pertama-tama, Bapak Ibu semuanya harus memiliki browser dengan nama Google Chrome. Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian pada halaman Google di depan, baik caranya Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google Tool Labs. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, Tool Labs. Kalau sudah silahkan di enter. Oke ya. Nah, ini ya. Baik, tulisannya seperti ini Bapak Ibu yang betul. Nah, silakan diikuti. Nah, jika sudah, pada hasil pencarian yang paling atas terdapat nama Toollabs dengan website www.toollabs.live. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini adalah software yang akan kita gunakan untuk pemanfaatan atau penggunaan pembuatan AI. Baik, jadi ini adalah software berbayar Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu silakan diklik bagian download Chrome extension. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada kolom pemilihan paket.
silahkan Bapak Ibu pilih paket yang mau mana yang mau dibeli oleh Bapak Ibu, bebas. Kalau saya menyarankan jika masih pemula, silahkan membeli yang harga 50.000 saja. Saya akan mempraktikkan yang ini. Silahkan Bapak Ibu klik subscribe now. Untuk pembeliannya Bapak Ibu bisa melakukan dan memasukkan email, adalah alamat email untuk konfirmasi dan menerima kode instalasi nanti. Jadi silakan diperhatikan, silakan diisi, jangan sampai salah. Ini adalah email saya. Nah, kemudian Bapak Ibu mendengar kabar ini dari mana? Mendapatkan info ini dari mana? Isi saja dari teman dengan cara diklik begini. Nah, kemudian bagaimana cara pembayarannya? Bapak Ibu bisa menggunakan virtual account bank. Di sini ada BNI, ada Mandiri, ada BRI, ada Permata Bank, ada Danamon. Kemudian di lain itu ada Minimart, ada QRIS, ada PayPal. Nah, saat ini saya akan membayar menggunakan QRIS, ya. Silahkan dicek lagi apakah emailnya sudah betul atau belum. Kemudian pilih metode pembayarannya. Nah, di sini adalah ringkasan pembayarannya. Di sini ya. Nah, ternyata totalnya 50 sekian, 51 kurang lebih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan checklist pada bagian ini. Diklik dahulu, kemudian proses payment, pembayaran. Nah, jadi Bapak Ibu semua di sini ada waktu untuk membayarnya. Membayarnya adalah sebesar 51.000. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dahulu. Ya, saya akan melakukan pembayaran dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu semuanya melakukan pembayaran Tullabs ini tadi, Bapak Ibu bisa mengecek email masing-masing tadi ya yang sudah dimasukkan saat pembelian. Nah, di sini saya sudah mendapatkan email dari Tullabs. Ini ya, hello Tullabs. Silahkan diklik. Nah, di sini terdapat kode yang akan kita masukkan untuk login, untuk mendownload aplikasinya tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini adalah kode saya. Jadi ini kodenya tidak boleh di-share oleh Bapak Ibu. Jadi cukup hanya Bapak Ibu saja yang tahu, tidak boleh ada yang tahu selain Bapak Ibu. Silahkan diklik go to login page. Nah, kita akan diarahkan untuk login. Nah, di sini masukkan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan tadi untuk pembelian. Kemudian kodenya ini silahkan Bapak Ibu copy. Nah, di sini silahkan dipaste. Ini ya Bapak Ibu kodenya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik login and enjoy. Nah, kita pilih yang install extension. Langsung saja Bapak Ibu klik, maka akan otomatis terdownload. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah terdownload. Kita klik folder. Nah, di sini sudah ada. Oke. Kita close dahulu. Nah, ini adalah step untuk menginstalnya. Tadi adalah cara pembelian Tullabs. Sekarang adalah cara install extensionnya. Di sini saya sudah memindahkan file. Nah, ini adalah file Tullabs-nya. Kemudian Bapak Ibu lakukan ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak Tullabs. Nah, ini ya. Jangan di ekstrak here atau ekstrak file, tapi ekstrak yang berbentuk folder. Kemudian diklik. Nah, ini sudah dalam bentuk folder ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah yang akan kita install, folder ini. Kemudian kita kembali lagi kepada Google Chrome. Nah, cara installnya Bapak Ibu sangat mudah sekali. Silahkan diklik titik 3
pojok kanan atas di Google Chrome-nya masing-masing, kemudian di bagian extension atau ekstensi. Nah, kemudian klik bagian manage extension atau ekstensi. Nah, biasanya developer mode ini belum aktif di Google Chrome Bapak Ibu. Nah, untuk instalasi silahkan diklik dahulu developer modenya sampai berwarna biru. Nah, oke ya. Terdapat menu tambahan di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya silahkan klik bagian load unpackage. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu cari tempat di mana tadi Bapak Ibu mengekstrak file toolabs. Nah, di sini saya menyimpannya di folder D. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu klik, kemudian klik select folder. Nah, otomatis toolabs akan menambahkan diri. Nah, oke ya, di Google Chrome Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk mengeceknya bagaimana? Nah, di bagian atas ini ada logo seperti puzzle. Bapak Ibu silakan klik untuk mengaksesnya. Nah, ini dia toolabs-nya sudah ada Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah muncul di bagian extension ini, maka software toolabs berhasil diinstal. Silahkan Bapak Ibu berikan PIN, supaya muncul di sini, supaya mudah untuk mengakses. Itulah tujuannya. Ini ya. Kemudian untuk mengakses aplikasinya atau website untuk pembuatan PPT gratisnya, Bapak Ibu bisa klik di menu software toolabs-nya ya, yang gambar seperti ini. Nah, ini ya. Toolabs versi 2. Silahkan diklik sekali saja Bapak Ibu, klik kiri. Bisa diklik bagian sini ya Bapak Ibu, AI Tools. Nah, di sini ada banyak sekali AI yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, untuk tools AI yang akan kita gunakan membuat aplikasi otomatis itu bernama Gamma Bapak Ibu. Nah, di sini ya Gamma. Nah, di sini terdapat server. Nah, karena ini adalah akun sharing, jadi Bapak Ibu nanti silahkan membuat dalam sekali proses. Nah, jadi jika sudah membuat itu jangan ditinggal Bapak Ibu. Silahkan pastikan dan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini Gamma hanya tersedia satu server. Bapak Ibu bisa klik server 1. Nah, diklik saja langsung, maka Bapak Ibu akan diarahkan. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu akan diberikan username dan passwordnya yang bisa Bapak Ibu akses beserta websitenya. Nah, di sini saya akan blur, tidak akan saya sebarkan karena ini adalah rahasia sifatnya. Jadi Bapak Ibu silakan copy websitenya, copy, salin ya, kemudian buka tab baru, kemudian bisa dipastekan. Nah, ini adalah websitenya, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, silakan ditunggu ya Bapak Ibu. Sedang melakukan verifikasi. Nah, di sini sudah berada di Gamma AI. Nah, caranya Bapak Ibu silakan klik pada menu login. Nah, di atas ini ya, login. Klik saja langsung. Silakan ditunggu. Nah, kemudian di sini akan dimintai akun, email, dan password. Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke sini. Silahkan dimasukkan emailnya yang sudah dibeli tadi, untuk mendapatkan akses AI-nya. Ini rahasia ya Bapak Ibu, jadi saya tutup. Oke, jika sudah dimasukkan, sudah di-copy dan dipastekan ke website Gamma, Bapak Ibu tinggal klik sign in. Nah, otomatis Bapak Ibu akan berada pada halaman AI di sini.
ini nggak usah di save Bapak Ibu. Oke ya. Nah ini di sini Bapak Ibu, nah ini sudah banyak sekali ya yang mengakses karena ini sifatnya akunnya sharing. Bapak Ibu bisa milih akunnya di sini. Nah karena ini akun free, nah, nanti Bapak Ibu klik yang bagian ini yang pro. Nah di sini ada 2 akun, Bapak Ibu pilih yang pro. Oke ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau free itu kena limit, jadi terbatas. Kalau pro itu unlimited. Ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau free itu limit akunnya, kalau yang pro itu unlimited. Nah, silakan pilih akunnya yang pro dahulu. Nah, ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa membuat folder. Nah, tetapi karena ini akunnya sifatnya sharing, jadi Bapak Ibu sesuai yang saya sampaikan, jika sekali jalan sudah membuat, mohon ditunggu prosesnya sampai selesai, kemudian langsung di-download filenya. Ya, karena di sini tuh royokan atau banyak yang mengakses. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PPT PowerPoint secara otomatis menggunakan AI. Tentunya Bapak Ibu semuanya harus memiliki atau sudah membuat bahan ajarnya seperti yang sudah saya siapkan di sini tadi ya Bapak Ibu. Ini adalah sampel teori. Oke ya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik buat baru AI. Nah ini ya, diklik. Kemudian caranya Bapak Ibu klik yang bagian kanan ini, import file atau URL. Nah, diklik. Nah, di sini disuguhi 3 pilihan. Ada unggah file dari PPT, dokumen Word atau PDF, atau langsung dari Google Drive, atau dari website langsung juga bisa. Nah, di sini yang aman saya memberikan arahan untuk mengunggah file saja. Nah, silakan dicari filenya tadi yang sudah dibuat. Nah, di sini saya memberikan sampel. Sampel pertemuan satu prokes. Nah, jika sudah, di-open saja. Maka AI akan mengunggah. Nah, ini ya, kalau centang tandanya sudah terunggah. Klik bagian presentasi. Jika sudah centang biru, klik lanjutkan. Nah, di sini langsung akan terdeteksi ya Bapak Ibu. Nah ini bisa dicek ulang. Nah oke ya. Nah Bapak Ibu bisa memilih yang bagian ini ada 3 nih ya, konteks. Nah di sini kalau buat itu garis besarnya ditambah oleh detail tambahan. Nah jadi berkemungkinan untuk dikembangkan lagi oleh AI. Kalau yang ini mempersingkat konten menjadi ringkas dan rapi. Nah, jadi dari berkas yang diupload ini akan diperingkas oleh AI, jadi dirangkum, tidak dikembangkan. Kalau yang paling kanan ini memformat ulang sambil mempertahankan konten asli Anda. Jadi ini diformat ulang, tetapi konten aslinya tetap ada. Saya memilih yang tengah ini ya, memadatkan. Kemudian kita pilih yang ringkas. Ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau butuh informasi yang banyak, bisa milih detail. Kalau saya hanya poin-poin saja dan penjelasan yang minim, nah itu bisa diklik yang ringkas. Kemudian bahasa yang digunakan, mau bahasa apa, bisa dipilih. Nah, banyak ya di sini. Dari bahasa asing sampai nasional. Nah, saya pilih bahasa Indonesia, sudah otomatis. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih temanya. Kita pilih lagi temanya ya Bapak Ibu. Nah ternyata temanya banyak sekali Bapak Ibu. Saya akan memilih tema yang hijau biar segar. Nah jika sudah diklik, kemudian diklik pilih tema. Nah, jika sudah temanya terpilih, nah sumber gambarnya Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi. Mau dari AI,
stock foto atau GIF. Banyak ya. Saya sekarang nyoba yang AI atau yang otomatis saja deh Bapak Ibu. Nah, kemudian format presentasinya bisa diklik presentasi dan formatnya tradisional 16:9. Setelah itu Bapak Ibu setting mau berapa slide. Sekarang saya buat 20 slide juga. Contoh ya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu lanjut klik buat. Sudah selesai prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa cross check lagi ya, bisa di cross check dan bisa diedit Bapak Ibu. Nah, ternyata ada yang kurang nih informasinya, ada yang hilang atau missing, atau ada yang kelebihan informasi. Nah, jika kelebihan informasi, Bapak Ibu bisa langsung menghapus. Jika ada yang kekurangan informasi, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan. Ingat ya, kalau sudah membuat harus sekali jalan, tidak bisa ditinggal, karena ini sifatnya akun sharing. Nah ya, jika dirasa sudah sesuai harapan Bapak Ibu, nah bisa langsung di-download, langsung diamankan saja berkasnya. Dengan cara tadi, klik titik 3, kemudian klik ekspor. Nah, supaya aman Bapak Ibu bisa mendownload versi PDF dan versi PowerPoint ya Bapak Ibu. Saya akan mendownload yang versi PDF dahulu, klik saja. Nah, maka akan mengekspor. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Sudah ada notif PDF sudah siap. Nah, nanti akan otomatis download ya Bapak Ibu, jadi tidak usah klik di sini untuk mengunduhnya. Nanti akan otomatis mendownload. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, ukurannya 69 MB. Nah, jika versi PDF-nya sudah diamankan, selanjutnya Bapak Ibu download yang versi PowerPoint. Nah, klik saja, sedang mengekspor, ditunggu. Nah, kita klik. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ternyata hasilnya sama dengan yang di web Gamma tadi. Ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Ternyata ini sangat membantu ya Bapak Ibu, tetapi harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah etika yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat yang bagian atas lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi di sesi terakhir, yaitu demonstrasi atau tutorial bagaimana cara pemanfaatan AI dalam pembuatan bahan publikasi penelitian. Baik, yang pertama-tama tentunya Bapak Ibu semuanya harus memiliki bahan penelitian. Jadi bahan dasarnya dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sampel bahan penelitian saya. Contohnya ini adalah judul dari penelitiannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah judul dalam bahasa Inggrisnya. Ya,
jika sudah disiapkan, Bapak Ibu semuanya buka Google Chrome. Oke ya. Setelah buka Google Chrome, silahkan klik ekstensi Toolabs-nya. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu klik AI Tools. Nah, kemudian, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat bahan penelitian Bapak Ibu. Namanya Site AI. Silahkan diklik, kemudian klik server 1. Nah, apabila terdapat notifikasi important notice Toolabs manual account, berarti ini harus melakukan kontak atau konfirmasi atau chat ke admin Toolabs. Ya, Bapak Ibu silahkan datang ke bagian dashboard. Kemudian Bapak Ibu geser ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya kontak admin, silahkan diklik. Nah, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Bapak Ibu bisa langsung klik open WhatsApp. Nah, di sini saya menghubungi tim Toolabs dari HP. Nah, ternyata saya sudah diberikan akunnya oleh tim Toolabs. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengakses Site AI. Nah, dengan cara membuka Google, ketikkan saja Site AI. Nah, kemudian di enter. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diklik yang paling atas, Site AI, diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu klik login. Nah, karena Bapak Ibu sudah mengantongi atau sudah memiliki akun dari admin Toolabs. Klik login, kemudian masukkan saja akunnya yang sudah diberikan oleh admin Toolabs. Nah, di sini saya akan menyamarkan ya Bapak Ibu, karena ini rahasia tugasnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik login. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk ya, karena ada gambar orangnya. Nah, ini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sebentar saja fitur-fiturnya. Di sini ada AI asistennya. Di sini ada fitur search untuk mencari. Nah, mencari apa? Mencari artikel. Di sini ada table. Nah, di sini kita bahas dulu yang bagian asisten. Nah, di sini ada bagian setting. Nah, ya, ada specific reference requirement. Di sini ada let assistant decide. Jadi let assistant decide itu terserah AI-nya. Jadi yang memberikan keputusan itu AI, bukan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada always use references. Jadi di sini AI-nya pasti menggunakan reference atau sumber referensi. Nah, kalau yang ketiga ada never use reference. Tidak pernah menggunakan referensi. Nah, jadi saya menyarankan yang bagian always use references. Nah, kemudian di sini ada specific evidence source, ada both, keduanya bisa abstract dan citation statement only. Nah, bisa abstract only atau citation statement only. Jadi hanya statement citasinya saja. Nah, kalau di sini saya merekomendasikan yang both. Nah, yang kedua. Kemudian, nah di sini ada reference year range. Mau tahun berapa nih referensi yang Bapak Ibu gunakan untuk bahan publikasi penelitian? Ternyata butuh yang terbaru. Terbaru penelitian itu 5 tahun ke belakang. Sekarang 2025. Maka di sini saya mencantumkan 2020 hingga tahun saat ini 2025. Nah, kemudian di bagian publication types, Bapak Ibu klik ya. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Mau tipe artikel saja atau buku atau research support, ada review, ada case report, preprint, comparative study, dan banyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ternyata saya butuh dari buku saja nih. Nah, saya klik book. Book saja. Atau Bapak Ibu combine book dan artikel. Ternyata bisa ditambah lagi, klik bagian artikel.
jadi ada dua tipe publikasinya yang akan digunakan sebagai referensi bantuan untuk publikasi penelitian. Nah, kemudian citation style-nya mau bentuk apa? Ada apa? Ada IEEE, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, DeepText. Nah, saya pilih yang contohnya ya, yang umum apa. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Modelnya di sini Bapak Ibu bisa memilih mau GPT 4.0 mini, GPT-4o 3 mini, ada Haiku, ada GPT-5 Nano, ini yang new ya, ada GPT mini new. Nah, ini silahkan dipilih. Kalau saya rekomendasikan menggunakan yang baru, nah, GPT-5 ini ya. Oke, mau yang nano atau yang mini silahkan dicoba saja. Saya menggunakan yang nano. Nah, reasoning effort. Nah, jadi reasoning effort tuh hasil yang ditampilkan oleh AI itu pembahasannya mau pendek itu low, atau medium itu sedang, atau high itu yang panjang. Nah, saya pilih yang medium. Reasoning effortnya, respon length-nya sama saja. Nah, disesuaikan, saya pilih medium. Nah, reference ranking, jadi ranking untuk referensi, pilih yang paling relevan. Nah, ada semua, ada resensi, ada citation, ada supporting citation. Nah, saya pilih yang paling relevan. Nah, di sini publication to result. Nah, jadi publikasi yang mau ditampilkan untuk mendukung sesuai tema penelitian Bapak Ibu itu mau berapa? Maksimal itu ada 100. Semakin banyak nanti semakin lama prosesnya juga. Nah, di sini saya contohkan hanya 25 saja. Kemudian di sini ada pilihan jurnal, bisa diklik. Ini kalau mau lebih spesifik. Kalau mau lebih spesifik bisa disesuaikan lagi Bapak Ibu, tapi saya cukup segini saja. Jika sudah, klik apply, maka sudah akan ke apply. Nah, di sini site AI itu didukung oleh BMJ, kemudian ada Willy, ada Cambridge, ada Europe PMC, ada Frontiers, ada AMA, ada PNAS, ada American Psychological Society, ada Sage Journal, ada Emerald Publishing, dan ini ya, ini semua adalah sponsor dari Set AI. Oke, silakan diklik, kemudian saya kopas bagian judul ini. Kalau bisa dalam bahasa Inggris saja ya Bapak Ibu, saya sarankan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini berikan prompt. Prompt itu suatu pemerintah. Suatu perintah ya Bapak Ibu. Tolong buatkan saya latar belakang publikasi penelitian dengan tema. Nah, tadi silakan dipaste temanya Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa langsung dites saja di Go. Nanti AI-nya akan membantu memahami. Itu saja, dan ini dia sudah dibuatkan. Ya. Nah, jadi ini referensinya bisa Bapak Ibu validasi ya. Ini contohnya. Ternyata ini ada Ziegler et al. Nah, di sini latar belakang yang dikutip. Nah, ini adalah file kutipannya. Nah, jadi memang betul-betul sangat spesifik Bapak Ibu. Nah, kalau kurang percaya dengan pop-up yang seperti ini, Bapak Ibu bisa klik dengan cara klik saja. Nah, nanti di sini akan diarahkan referensinya. Nah, untuk melihat PDF-nya bagaimana? Nah, ini ada view PDF. Bisa diklik kanan, open link. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Apakah sesuai yang dikutip? Nah, ini namanya dulu kita cross check ya. Ziegler et al. Tahunnya 2021. Nah, kita cek. Apakah penulisnya juga Ziegler namanya?
Nah, ternyata betul ya. Ini Bapak Ibu, namanya Ziegler penulis pertamanya. Apakah tahun terbitnya 2021 juga? Betul, tahun 2021. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian cek lagi nih, apakah betul pembahasannya terkait fase krisis remaja, perilaku makan remaja. Nah, silakan dibaca, kemudian dicocokkan dengan judulnya. Nah, an ecological perspective of food choice. Nah, pemilihan makanan seputar remaja. Nah, jadi ini fakta ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dipastikan di cross check secara mendalam. Nah, ini adalah hasil AI. Nah, ini adalah sampel awal. Nah, kita cek bagian yang akhir nih. Nah, ternyata ada yang dari Indonesia juga nih. Nah, ada Wahyuning Tias nih. Nah, diklik saja, maka akan diarahkan di sini. Mau melihat PDF-nya, Bapak Ibu klik View PDF, klik kanan, Open Link, New Tab. Nah, reputasinya sudah internasional, tidak hanya nasional. Nah, ini sudah diarahkan. Kita cek. Ternyata kutipannya dari Wahyuning Tias et al. Tahun 2021. Kita cek. Nah, betul ya, penulis pertama Wahyuning Tias. Apakah tahunnya 2021? Betul, 2021. Kemudian kita cek. Kalimat ini membahas tentang apa nih? Ternyata ada kajian tentang motivasi pemilihan makanan untuk remaja. Oke ya. Ini adalah kalimatnya. Kita bisa geser ke sini. Ngutipnya dari mana? Oh, ternyata ngutipnya dari latar belakang, background-nya. Oke ya. Apakah betul background-nya sama tadi? Bisa dikonfirmasi dengan view PDF langsung. Nah, oh ternyata sudah muncul. Nah, kita zoom ya Bapak Ibu. Nah, bagian abstrak. Ternyata diarahkan. Ini ya, kita garis bawahi. Adolescents begin to have eating autonomy which causes change in behavior and habit related to food selection. Nah, kita cek apakah kutipannya betul mengarahkan ke situ. Nah, ini ya. Adolescents begin to have eating autonomy which causes change in behavior and habit related to food selection. Jadi betul ya. Ini adalah bagian yang dikutip dan disimpulkan oleh AI site AI ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah rasa benar, ini semuanya bisa di-copy dengan cara ini ya, copy to clipboard. Klik sekali klik. Jika sudah, Bapak Ibu kembali ke Word. Nah, di-copy ke sini. Nah, jangan lupa pastenya. Nah, ya, ini sudah terpaste. Nah, oke ya. Sama apa? Sama dengan referensinya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak terdeteksi menggunakan AI bisa diparafrase manual. Ya Bapak Ibu, silahkan diparafrase manual dan disesuaikan. Jadi Bapak Ibu supaya menghindari plagiasi harus diketik ulang. Ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan.